Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Sunan Kudus. Sunan Kudus nama aslinya adalah Raden Amir Haji atau Syekh Ja'far Shadiq. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi dan wafat tanggal 5 Mei 1550 Masehi, sehingga diperkirakan usia beliau sekitar 150 tahun. Syekh Ja'far Shadiq merupakan putra dari Sunan Ngudung atau Raden Haji Usman Haji, penghulu dan panglima Demak Bintoro dari Jipang Panolan. Sebenarnya Syekh Ja'far Shadiq bukanlah asli penduduk Kudus. Meskipun putra dari seorang panglima perang Demak, beliau berasal dari lahir di daerah Al-Quds yang merupakan wilayah negara Palestina. Beliau merupakan cucu Sayyid Fadl Ali Murtado, seorang sultan di Palestina. Kemudian bersama kakek, ayah, dan kerabatnya, Syekh Ja'far Shadiq hijrah ke Jawa. Syekh Ja'far Shadiq menikah dengan 2 orang istri, yaitu Dewi Rohil binti Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang, dan dengan putri Adipati Terong, Panglima Majapahit. Dengan istri yang pertama, Syekh Ja'far Shadiq mempunyai putra tunggal yang bernama Amir Hasan. Sedangkan dengan istri yang kedua, Syekh Ja'far Shadiq dikaruniai 8 anak, yaitu Nyai Ageng Pembayun, Panembahan Palembang, Panembahan Makos Ronggo Kusumo, Pangeran Kodi, Pangeran Karimun, Pangeran Sujoko, Ratu Pajoka, dan Ratu Pradabinabar. Dari pernikahan Syekh Ja'far Shadiq yang kedua terdapat keunikan tersendiri, karena istrinya itu merupakan putri Adipati Terong, panglima perang Majapahit yang membunuh Sunan Ngudung, ayah Syekh Ja'far Shadiq sendiri. Setelah mengetahui Raja Demak ternyata Raden Fatah, Adipati Terong kemudian memihak Demak dengan alasan karena Raden Fatah merupakan kakaknya. Akhirnya Adipati Terong masuk Islam dan salah satu putrinya dinikahi oleh Syekh Ja'far Shadiq. Dalam mempelajari ilmu agama, di samping beliau diajarkan oleh ayahnya sendiri, Syekh Ja'far Shadiq juga berguru pada Kiai Telingsing dan Sunan Ampel. Kiai Telingsing merupakan tokoh yang babat alas Kudus, yang waktu itu masih bernama Tajuk. Beliau merupakan seorang Cina Islam yang nama aslinya adalah Telingsing. Peran Kiai Telingsing sangat besar terhadap kepribadian Syekh Ja'far Shadiq. Beliau tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, disiplin dalam menyebarkan ajaran Islam. Dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Ja'far Shadiq nampaknya lebih cenderung mengikuti gaya Sunan Kalijogo dalam berdakwah, yaitu lebih bijaksana dan kompromitis dalam menyebarkan ajaran Islam. Oleh karena itu, Sunan Kudus berguru pada Sunan Kalijaga, sehingga cara dakwahnya tidak berbeda jauh dengan gurunya. Suatu ketika, Syekh Ja'far Shadiq pernah mengikat seekor lembu yang sangat dihormati oleh masyarakat Hindu dan diikat di sekitar masjid. Masyarakat Hindu merasa dihormati oleh Syekh Ja'far Shadiq. Sebagian besar mereka akhirnya masuk memeluk agama Islam.
Peninggalan Sunan Kudus. 1. Makam Sunan Kudus. Makam Syekh Ja'far Shadiq terletak di belakang Masjid Al-Aqsa dan berada di kota Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Pada pintu masuk makamnya terukir kalimat Asmaul Husna yang berangka tahun 1296 Hijriah atau 1878 Masehi. Makam tersebut terlindungi oleh cungkup tunggal dengan bentuk limasan. 2. Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa didirikan pada tahun 956 Hijrah atau 1549 Masehi. Di masjid itu terdapat kalimat dalam bahasa Arab yang artinya telah mendirikan Masjid Aqsa ini di negeri Quds. Sejak itu kota Tajuk, nama sebelum Kudus, berubah menjadi Quds. Orang Jawa menyebutnya dengan nama Kudus. Inilah kenapa sekarang ada nama Kudus, yaitu sejarahnya adalah berasal dari kalimat atau kata Quds. Ketiga, peninggalannya adalah Menara Kudus. Di Masjid Kudus terdapat sebuah menara yang unik, yang sangat terkenal, dan menjadi salah satu ikon kota Kudus. Menara ini berbeda dengan menara masjid-masjid dimanapun berada. Uniknya menara itu menyerupai candi masyarakat Hindu. Hal ini menunjukkan bahwa Sunan Kudus itu peduli dengan kultur masyarakat lokal setempat. Tujuan Sunan Kudus membentuk seperti itu adalah untuk menarik simpati orang Jawa yang beragama Hindu dan Buddha, sehingga mereka tidak canggung memasuki masjid. Jika sudah masuk masjid, Sunan Kudus dapat menyampaikan ajaran-ajarannya. Di awal dakwahnya ke Kudus, Sunan Kudus mementingkan persatuan masyarakat lokal dengan menghormati pemeluk agama lain. Ia melarang menyembelih sapi pada saat pelaksanaan ibadah kurban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk toleransi kepada ajaran agama lain yang memosisikan sapi sebagai hewan yang dihormati dan dikeramatkan. Pelarangan tersebut bukan karena dilarang menurut ajaran Islam, melainkan penyembelihan sapi pada saat itu dapat menimbulkan ketersinggungan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Poncowati. Kebijakan yang dilakukan Sunan Kudus mengundang kehadiran Pangeran Poncowati menanyakan pada Sunan Kudus, apakah larangan menyembelih sapi oleh Sunan Kudus adalah ajaran agama Islam? Jawabnya adalah, sapi bukanlah hewan yang diharamkan dan larangan itu disampaikan sebagai penghormatan kepada pemeluk agama yang menganggap sapi sebagai hewan yang dihormati. Kejadian ini sebagai sebab masuk Islamnya Pangeran Poncowati dan menyerahkan wilayah kerajaan kepada Sunan Kudus. Berdakwah lewat seni dan budaya. Dalam menarik simpati masyarakat, Sunan Kudus dikenal memiliki kebiasaan mengadakan acara beduk dandangan, yaitu Sunan Kudus menabuh beduk berkali-kali untuk mengundang para jamaah ke masjid dan mengumumkan hari pertama puasa kepada masyarakat. Tradisi ini masih berlangsung di beberapa daerah Indonesia,
khususnya di Kudus, yaitu namanya Dandangan. Beliau selain ulama besar, beliau juga seorang seniman. Beliau pencipta tembang mijil dan mas kumambang. Demikian kisah Sunan Kudus, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.